Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen yang kami cintai dan kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Andira Robianto, Abdan Rehan Malik, Anissa Lustiana, Dwi Putri Gustari, Nur Sylvi Azahra, dan Husnul Retno Palupi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan KKN kami pada UMKM Dapur Mulaika dengan judul Penerapan Strategi Digital Marketing dan Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM Dapur Mulaika. Eh, Pertama-tama, kami akan membahas tentang latar belakang. Kedua, sejarah dapur UMKM Dapur Mulaika. Yang ketiga, identifikasi masalah. Keempat, SWOT. Kelima, solusi permasalahan. Dan keenam adalah kesimpulan. Selanjutnya, latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Latar belakang kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata didasari pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu aturan objek KKN adalah UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM memiliki peranan penting dan strategis dalam pertumbuhan ekonomi negara, baik negara maju maupun negara berkembang. UMKM memiliki kontribusi sebesar 40,3% dari total produk domestik bruto Indonesia. UMKM menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan kerja pada tahun 2018. UMKM tercatat sebanyak 64,2 juta unit. Berdasarkan data Dinas Perdagangan Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Cimahi terdapat 1.901 unit usaha mikro di Kota Cimahi, terdiri dari 1.872 unit usaha kecil dan 259 unit koperasi. Rina Mulyani selaku Kepala Bidang Koperasi dan UMKM menjelaskan analisis dari dampak coronavirus. Penjualan UMKM menurun 90,9%, produksi terhambat 35,5%, permodalan 51,1%, dan distribusi terhambat 34%. Analisis tersebut didapat dari kuesioner online melalui Google Form. Terdapat 444 pelaku usaha dan 60 koperasi yang telah mengisi kuesioner terkait dampak COVID-19 terhadap keberlangsungan UMKM, sehingga UMKM harus melakukan penyesuaian di dalam kondisi ini. Dengan masalah tersebut, Universitas Jenderal Ahmad Yani Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengadakan KKN dengan tujuan utama untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi UMKM sehingga dapat tercipta perekonomian yang lebih baik di Kota Cimahi. KKN ini mengusung tema digital marketing pada UMKM di Kota Cimahi. Objek KKN kelompok kami adalah salah satu UMKM yang memproduksi makanan roti Mariam milik Ibu Apri Fauzia. Hasil wawancara langsung dengan Ibu Apri Fauzia selaku pemilik usaha Dapur Mulaika, usaha ini sudah dimulai dari tahun 2017 yang beralokasikan di Komplek Cimindi Raya, Blok D2, RT 3 RW 4, Desa Pasir Kaliki. UMKM Mulaika ini memproduksi berbagai macam roti Mariam seperti roti Mariam dengan berbagai rasa, pai Mariam, dan samosa. Awal mendirikan usaha pada tahun 2017 sampai 2018, Dapur Mulaika mendapatkan keuntungan sebesar 10 juta yang terbilang sangat kecil karena Dapur Mulaika baru buka dan masih dalam masa percobaan. Pada tahun 2019 sampai dengan 2020, pendapatan usaha Dapur Mulaika mulai mendapatkan kenaikan sebesar 40 juta karena adanya dampak COVID-19 yang membuat masyarakat mulai mencari makanan siap saji atau frozen food untuk persediaan makanan di rumah.
Pada tahun 2021, Dapur Mulaika mulai mengalami penurunan dalam pendapatan usahanya sebesar 24 juta dikarenakan banyaknya masyarakat yang mulai terkena PHK. Dari terkena dampaknya PHK ini, masyarakat lebih memilih membeli kebutuhan pokok dibandingkan membeli makanan siap saji. Memiliki perjalanan yang kini berumur kurang lebih 4 tahun, Dapur Mulaika mengalami pasang surut dalam usahanya. Persaingan ketat terjadi antar kompetitor yang sudah ada, belum lagi ditambah dengan semakin banyaknya pemain baru yang berkecimpung di usaha bakery. Membuat Roti Maryam perlu kian berusaha agar usahanya dapat tetap bertahan dan mengalami pertumbuhan usaha di tengah ketatnya persaingan yang ada. Beberapa cara yang telah digunakan oleh Dapur Mulaika untuk dapat bersaing antara lain menjaga kualitas produk dan pelayanan untuk menciptakan keunggulan bersaing dibanding kompetitornya, dan perluasan pemasaran dengan bekerja sama dengan beberapa perusahaan retail di Kota Bandung pun telah dilakukan untuk dapat menaikkan penjualan Dapur Mulaika. Akan tetapi, hal tersebut dinilai masih kurang oleh pemilik Dapur Mulaika saat ini, karena pemilik toko kue Mulaika terkadang melakukan one presentasi dari perjanjian awal. Hal ini dilihat dari pembayaran dari hasil penjualan produk yang terkadang ditunda pembayarannya, padahal pihak konsinyur membutuhkan modal berupa hasil dari penjualan tersebut untuk melakukan kegiatan produksi kembali dan kebutuhan produksi lainnya berupa pembelian bahan baku dan sebagainya, sehingga dalam toko yang lainnya sistem pembayaran dilakukan ketika satu produk tersebut laku terjual. Dapur Mulaika mendapatkan keuntungan dari toko persaingan dan menguji pesaingnya melihat besarnya potensi industri bakery yang ada di Kota Bandung. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka program yang akan dilakukan dalam kegiatan kuliah kerja nyata yaitu penerapan strategi digital marketing dan penyusunan keuangan pada UMKM Dapur Mulaika. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum dan profil usaha Dapur Mulaika. Secara singkat, Dapur Mulaika adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner makanan yang didirikan pada tahun 2017. Usaha ini dimulai ketika pemilik UMKM memutuskan untuk berhenti dari tempat kerjanya dan mulai membangun usaha ini. Saat usaha ini dimulai, pemilik UMKM hanya memproduksi produk Roti Maryam seperti pada umumnya. Kemudian beliau tidak hanya usaha di Roti Maryam saja, beliau mengikuti sertifikasi dan berbagai acara webinar untuk UMKM, sehingga beliau mencoba mengembangkan usahanya dengan membuat berbagai jenis produk lainnya seperti kue Maryam, stik Maryam, samosa, nasi kebuli, dan masih banyak yang lainnya. Pada awalnya, Dapur Mulaika ini hanya menjadi Roti Maryam biasa, akan tetapi dengan melihat sang anak yang ingin memakan dengan berbagai topping rasa, sehingga pemilik UMKM tersebut melakukan inovasi dengan menambahkan berbagai varian rasa dan mencoba melakukan pemasaran melalui sosial media Instagram dan mulai banyak dikenal di kalangan masyarakat Cimahi sampai dengan luar kota. Usaha milik Ibu Apri ini memiliki target pasar mulai dari remaja hingga dewasa di kalangan menengah atas. Saat ini, pemilik usaha selalu mengikuti perkembangan mengenai produk makanan. Produk saat ini, Ibu Apri akan memproduksi via Maryam yang akan dipasarkan menggunakan sosial media Instagram dan melalui marketplace Tokopedia dan Blibli. Profil usaha. Nama usaha Dapur Mulaika yang beralamat di Komplek Cimindi Raya, D2, Pasar Kaliki, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Jenis usahanya yaitu food and beverages. Nama pendirinya Afri Fawzia, tahun berdiri 2017.
Lama usaha selama 4 tahun, produksi per bulan 130 pack atau 1.500 pieces, jangkauan pemasaran yaitu sosial media, marketplace, dan Makota Bandung. Maksud dan tujuan usaha dapur Mulaika, usaha ini didirikan dengan maksud untuk menjadi penyedia makanan ringan yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Adapun tujuannya yakni untuk mendapatkan penghasilan dan menciptakan lapangan kerja bagi tetangga sekitar yang tidak memiliki pekerjaan. Visi dan misi. Visi yaitu menjadi perusahaan kuliner multinasional yang banyak memberikan kemanfaatan dengan menggunakan teknologi canggih dengan setiap mengedepankan kualitas, rasa, dan estetikanya. Misi yang pertama, menjadikan produk dengan jaminan halal dan thoyyib. 2. Menjadikan produk dengan harga terjangkau. 3. Senantiasa melakukan inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan pasar. 4. Mampu memberikan edukasi tentang produk baik cara penyimpanan maupun cara penyajiannya. 5. Mampu mensejahterakan karyawan sebagai partner kerja baik dari sisi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan keagamaan. 6. Mampu berkontribusi yang baik bagi masyarakat umum. 7. Memiliki beberapa gerai usaha. 8. Membuka diri untuk bekerja sama dan berkolaborasi. 9. Membuka kerjasama dalam bentuk waralaba. 10. Brand Dapur Mulaika mampu menjadi brand ambasador kuliner Indonesia di dalam maupun luar negeri. 11. Brand Dapur Mulaika menjadi salah satu merek yang dikenal masyarakat karena rasa dan kualitasnya. 12. Brand Dapur Mulaika menjadi salah satu pilihan utama konsumen dalam dunia kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri kembali, nama saya Husnur Retno Palupi dengan NIM 511181232 dari jurusan manajemen. Nah, untuk identifikasi masalah, tim KKN berusaha mengetahui yang pertama itu bagaimana penerapan digital marketing di dapur Mulaika ini. Setelah kami melakukan observasi di lapangan, nah, dapur UMKM ini telah menggunakan berbagai macam digital marketing seperti marketplace, lalu sosial media, dan lainnya. Nah, lalu tim KKN juga ingin mengetahui bagaimana penjualan konsinyasi pada UMKM Dapur Mulaika ini. Penjualan konsinyasi ini berarti kegiatan penitipan barang dagangan kepada agen atau orang yang dijual dengan pembayaran kemudian, atau disebut juga jual titip. Nah, setelah kami melakukan wawancara, UMKM ini juga menitipkan salah satu produk yaitu samosa kering, di mana bentuknya itu kecil-kecil, dititipkan kepada toko oleh-oleh Makota. Nah, yang terakhir itu tim KKN ingin berusaha mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan pada UMKM Dapur Mulaika ini. Pembahasan yang akan saya bahas selanjutnya adalah mengenai analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini digunakan untuk mengevaluasi kesempatan dan tantangan di lingkungan bisnis atau internal perusahaan. Nah, agar bisa mempertahankan usahanya dan meningkatkannya, Dapur Mulaika perlu analisis SWOT. Nah, setelah kami tinjau ke lokasi KKN atau UMKM-nya itu sendiri, kami menemukan beberapa kelemahan, kekuatan, peluang, dan juga ancaman dari UMKM ini. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Dapur Mulaika berusaha berinovasi terus mengikuti tren. Lalu Dapur Mulaika ini mampu mempertahankan rasanya dan menggunakan bahan baku yang premium. Lalu produknya itu dapat disimpan dalam waktu yang lama. Nah, penjualannya pun sudah mengenal market online. Untuk kelemahannya itu sendiri sering terjadi kerusakan saat pengiriman.
Lalu karena menggunakan bahan-bahan yang premium, harganya itu relatif tinggi. Lalu kurangnya tenaga kerja untuk membantu memproduksi produk ini. Lalu sosial medianya itu kurang menarik. Lalu untuk peluangnya atau opportunities, Dapur Mulaika mulai memasuki pasar online dan mengembangkan produk yang baru. Untuk ancamannya itu, ancaman ini dapat mengganggu kelancaran produksi. Nah, di antaranya itu banyaknya kompetitor dengan produk serupa tetapi harga yang lebih rendah. Lalu ada juga persaingan harga. Untuk berdasarkan hubungan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, UMKM ini perlu melakukan strategis. Yang pertama itu strength to opportunity. Nah, bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dan peluang yang ada. Strategi yang digunakan pada UMKM Dapur Mulaika ini diantaranya memperluas promosi dan mempertahankan brand image, juga memanfaatkan daya beli dan mengikuti tren masa kini. Lalu berdasarkan hubungan kelemahan yang mencegah keuntungan dan peluang atau opportunities yang ada, strategi yang bisa digunakan adalah memperbaiki pemasaran dan promosi melalui Instagram dengan konten dan feed yang lebih menarik. Lalu hubungan antara strength mampu menghadapi ancaman atau threat yang ada. Strategi yang digunakan ini diantaranya membuat dan memasarkan produk yang sedang tren, lalu memanfaatkan teknologi dan meningkatkan market share agar dapat bersaing dengan kompetitor yang kompeten. Nah, untuk yang terakhir, bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weaknesses yang mampu membuat ancaman atau threat menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Strategi yang dapat digunakan oleh Dapur Mulaika itu sendiri diantaranya meningkatkan kegiatan promosi dan memposting testimoni dari konsumen. Baik, setelah dilakukannya observasi dan analisis SWOT, kami menemukan beberapa masalah di UMKM ini. Yang pertama itu digital marketing. Di Instagramnya itu feednya itu masih kurang menarik. Solusinya sehingga diperlukan desain ulang untuk feed IG-nya. Lalu penggunaan e-commerce-nya itu belum maksimal, belum lengkap. Yaitu di Shopee-nya. Solusinya kami membuatkan Shopee untuk UMKM ini. Lalu yang kedua adalah sistem konsinyasi atau titip jual. UMKM ini masih kurang maksimal dalam melakukan konsinyasi, sehingga kami menyarankan untuk pemilik melakukan konsinyasi ini lebih maksimal lagi, lebih banyak nitip barangnya. Lalu yang terakhir adalah laporan keuangan. Kami menemukan laporan keuangannya itu hanya tersedia laba rugi, untuk posisi keuangan dan sebagainya itu masih kurang lengkap. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan bagaimana cara penggunaan Excel untuk UMKM ini. Aplikasi Excel ini untuk dapur UMKM. Yang pertama saya akan mempresentasikan bagaimana cara mencatat produksi. Yang pertama kita lihat di HP Mariam. Di HP Mariam ini sudah disetting untuk penggunaan bahan bakunya dalam satu kali produksi itu berapa, dan BOP dan BTK-nya juga berapa. Jadi di transaksi produksi itu kita hanya memasukkan kode jenis produksi. Misalnya seperti ini, ORIM itu kode transaksi, kode produknya 1, kita pencet 1, berapa kali produksi, misalnya 2. Nah, dengan 2 kali produksi ini maka akan menghasilkan 60 pieces roti Mariam. Di laporan keuangannya pun bahan bakunya kan berkurang dan persediaan bahan jadinya itu kan akan bertambah. Nah, seperti itu. Sama yang lain juga seperti itu. Nah, baik, selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara memasukkan pembelian bahan baku untuk roti Mariam ini. Kita langsung saja pindah ke tab pembelian bahan roti. Sini saya akan mensimulasikan seperti pembelian telur dan susu. Tanggal 2 transaksi beli. Nah,
kita hitungnya dalam butir bukan kilo. Jadi dalam 1 kilogram telur itu kurang lebih ada 15 butir dengan harga 26.000. Selanjutnya adalah susu. Susu dalam 1 liter 1000 ml dengan harga 14.000. Maka di laporan keuangannya pun persediaan telur dan susu itu akan bertambah, dengan kas akan berkurang. Dan yang lainnya juga pun sama seperti itu. Untuk melakukan pencatatan penjualan atau pemasukan, kita bisa masuk ke tab pemasukan atau catatan pemasukan. Kita memasukkan tanggal, misalnya pada tanggal 7 bulan 8 2021 atas nama pembeli Dwi. Status Dwi itu misalkan retail. Saya memilih retail ya. Dia membeli kuantiti barang sebanyak 10 dan keterangan yang dibeli misalkan roti Mariam keju. Lalu nominalnya akan muncul otomatis sesuai data yang ada. Lalu kita masuk ke laporan keuangan. Nah, kasnya akan bertambah karena ada penjualan, lalu kasnya berkurang jika ada diskon penjualan. Selanjutnya, kita ke pencatatan pengeluaran. Cara pengerjaannya sama, misalnya pada tanggal 7 bulan 8 2021, keterangannya kita isi promosi, nominalnya misalkan sebesar 20.000. Maka di laporan keuangannya kasnya akan berkurang dan bebannya akan bertambah. Lalu setelah kita mencatat pembelian bahan baku, produksi, penjualan, pengeluaran, maka akan langsung membentuk laporan keuangan seperti ini. Nah, terus selain itu kita bisa melihat penggunaan dan persediaan bahan baku di tab stok bahan baku. Begitu juga di stok barang jadi. Di sini, di stok barang jadi ini, kita bisa melihat total produksinya berapa, total barang yang dijual berapa, dan total barang yang tersedia untuk dijual juga berapa. Baik, setelah kami mempresentasikan bagaimana cara penggunaan Excel untuk UMKM ini, selanjutnya juga kami menyusun laporan keuangan untuk UMKM ini. Yang pertama itu ada HPP. Di HPP itu ada biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Ketiga ini akan ditotalkan, lalu dibagi dengan jumlah produksi pada bulan itu, sehingga akan menghasilkan harga per pak dan harga per pieces. Lalu selanjutnya ada laporan laba rugi. Untuk pada bulan Julinya ada penjualan sekitar 2.650.000, lalu ada HPP sekitar 1.797.895.000. HPP ini dihasilkan dengan yang tadi perhitungan HPP itu ada beberapa produk dan totalnya adalah segini. Lalu itu akan menghasilkan laba kotor sekitar 896.000. Lalu untuk menghitung laba bersihnya itu, laba kotor itu akan dikurangi dengan beban-beban. Di sini ada beban, 2 beban gaji dan beban telepon. Untuk beban gaji itu ada 300.000 dan beban telepon 50.000. Sehingga setelah dikurangi itu akan menghasilkan total bersih 506.000. Lalu selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Di asetnya itu ada kas, persediaan, perlengkapan, peralatan, dan akumulasi penjualan peralatan yang ditotalkan menjadi 8.506.000. Lalu untuk liabilitasnya itu tidak ada, dan di equities itu ada laba ditahan sebesar 506.000 dan modal 8 juta, sehingga
Untuk jumlah aset dan jumlah liabilitas yang likuidasi itu sama, yaitu 8.506.000. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk mengatasi permasalahan promosi pada UMKM ini, kami sudah merancang suatu program dengan memanfaatkan media marketing untuk melakukan promosi pada aplikasi Instagram. Setelah melakukan tutorial pada Canva, kemudian dengan mengupload foto tersebut untuk ditampilkan di laman Instagram rotimariam.enak.
Setelah mengupload foto yang sudah diedit melalui Canva tersebut, tampilan dari Instagram Roti Mariam dan Enak ini akan berubah. Ya, di sini saya akan mentutorialkan gimana caranya kalian mengupload produk di Shopee. Pertama, kalian buka Shopee terlebih dahulu, kemudian ke profil, kemudian kalian pencet toko saya. Kemudian kalian tambah produk baru ya. Nah, kemudian kalian tambah foto produk kalian, ambil aja di galeri. Nah, oke. Terus kalian di sini kasih nama produknya. Terus jangan lupa deskripsinya, karena saya sudah bikin terlebih dahulu. Ini saya mengkopinya dari sini. Jangan lupa kategorinya, kalian pilih juga kategorinya. Nah, kategorinya saya itu makanan dan minuman, makanan instan, kemudian makanan siap saji. Ini. Nah, kemudian kalian merek. Misalnya kalian tidak mempunyai merek, kalian bisa tidak memiliki merek. Kalau misalnya kalian memiliki, tulis saja di sini. Saya dapur Mulaka. Nah, di sini kalau tidak ada, kalian bisa tambah merek baru kalau kalian punya merek sendiri. Kalau misalnya sudah ada, kalian bisa klik aja simpan. Bisa penyimpanannya bulan. Terus langsung aja kalian atur harga. Di sini harganya itu 28.000. Kemudian stoknya 10. Nah, kalau udah di sini kalian harus, biar kalian tahu si ongkirnya, kalian harus tahu berat produk kalian. Di sini saya 500 gram. Nah, nanti di sini ketahuan ongkir-ongkirnya. Terus kalau sudah, simpan aja. Kondisi baru ya. Nah, kalau sudah begini, udah bisa kalian tampilkan produk sudah berhasil upload. Nah, kalau kalian mau melihat produk kalian ada di mana, di sini kalian klik aja produk saya. Nah, di sini ada sudah kan diupload. Terima kasih. Kesimpulan dari laporan KKN saat ini, kami melakukan KKN di Dapur Mulaika terdapat 3 masalah, yaitu yang pertama, laporan keuangan yang belum sesuai, kedua, promosi dan penggunaan media sosial yang belum maksimal, ketiga, konsinyasi yang belum maksimal. Adapun saran dari kegiatan kami untuk membantu UMKM ini dan saran untuk memajukan UMKM ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memodifikasi aplikasi Excel yang dimiliki UMKM ini sehingga sesuai atau mendekati format laporan keuangan yang baik. 2. Mendesain ulang feed IG untuk UMKM ini serta melakukan promosi. Yang ketiga, menyarankan kepada pemilik UMKM untuk melakukan konsinyasi secara lebih maksimal. Sekian presentasi kami saat ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.